Selamat bergabung dengan channel saya Kardi Pak Pahan. Pada kesempatan ini di bidang pembahasan hukum tentang asas ius curia nobis dan teori atau asas fiksi hukum dalam perkara antara Partai Prima dengan KPU. Sebagaimana telah diketahui, semenjak putusan perkara 757 garing PDTG garing 2022 garing PN Jakarta Pusat antara Partai Prima dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU yang disebut juga dengan perkara 757 dibacakan di tanggal 2 Maret 2023 telah banyak berbagai pendapat, telah banyak berbagai pembahasan yang terkait dengan perkara tersebut yang mengemuka di berbagai media massa. Dikaitkan dengan asas hukum ius curia nobis dan teori atau asas fiksi hukum tentang perkara tersebut dapat dikatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, ya perlu disampaikan bahwa dalam konteks asas hukum tentang ius curia nobis sebetulnya mengedepankan bahwa setiap hakim atau hakim di pengadilan dianggap tahu setiap peraturan atau hukum yang berlaku. Sedangkan teori atau asas fiksi hukum mengatakan bahwa dianggap setiap peraturan yang telah diberlakukan diketahui oleh setiap orang. Dengan demikian sebetulnya dari rangkaian pemerintahan tentang putusan perkara 757, kalau kedua asas tersebut diterapkan, maka diperkirakan atau dinilai tidak sampai menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat ini. Sedangkan berikutnya atau hal yang kedua yang perlu dikedepankan adalah bahwa diperlukan tentunya upaya-upaya hakam lanjutan seperti banding di dalam kerangka penyelesaian perkara 757 ke jenjang yang lebih tinggi karena dinilai janggal oleh berbagai kalangan. Dikaitkan dengan substansi hukum yang patut diperbincangkan adalah dengan pertama dengan amar putusan yang dinilai menunda pemilu, yaitu dengan adanya amar putusan untuk menunda pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu berikutnya dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari, bisa menyatakan bahwa memang pemilu 2024 dari kurun waktu tersebut tidak terselenggara lagi. Artinya bahwa kaidah hukum di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mengedepankan atau yang mengatur bahwa pemilu digelar atau dilaksanakan sekali 5 tahun, ya tidak dapat dilaksanakan lagi. Sehingga dapat dikatakan ya putusan perkara 757 yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang lalu dapat dikatakan atau dapat dinilai adalah tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi. Sedangkan kedua kaidah hukum yang telah mengemuka dan telah dibahas oleh berbagai kalangan adalah tentang Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, di mana pada pasal 2 ayat 1 dari Perma tersebut sudah jelas kaidah hukum yang memberi batasan kepada hakim untuk memeriksa dan mengadili atau memutus perkara
yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah, yang dari ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut bahwasanya jika terjadi perkara perbuatan melanggar hukum yang dimohonkan atau yang digugat oleh subjek hukum lainnya atau anggota masyarakat, maka kompetensi pengadilan yang berhak untuk itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Selengkapnya begini kira-kira ketentuan pasal 2 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2019. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah yang disebut juga dengan istilah onrehmatih, overhead that, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi dengan demikian perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum oleh pejabat penyelenggara negara seperti Komisi Pemilihan di dalam membuat putusan tentang hasil verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 misalkan, itu ranahnya adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi absolut dari pengadilan negeri misalnya. Sedangkan kaidah hukum ketiga yang mengemuka di berbagai pembahasan di media, khususnya media sosial, adalah tentang kaidah hukum di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memang sudah jelas kaidah hukumnya, yaitu sengketa proses pemilu, seperti dalam sengketa penetapan parpol peserta pemilu. Kaidah hukumnya sudah diatur di dalam pasal 466 junto pasal 469 Undang-Undang Pemilu, yang bisa diselesaikan melalui mekanisme yang ada di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertanyaan sekarang adalah kenapa misalkan hakim yang menurut asas hukum ius curia nobis yang dianggap telah mengetahui hukum tidak menerapkan kaidah-kaidah hukum yang terkait. Begitu juga dari sisi teori atau asas hukum, fiksi hukum, kenapa misalkan Partai Prima yang juga tentunya dianggap telah mengetahui hukum yang berlaku masih memasukkan misalkan di dalam petitum gugatannya yang terkait dengan penundaan pemilu 2024. Tentu motivasi atau alasan yang terkait dengan hal tersebut, tentunya hakim yang memeriksa perkara 757 tentunya yang persis tahu alasannya. Begitu juga dengan pihak berperkara, dalam hal ini khususnya Partai Prima yang membuat tuntutan atau petitum sehingga muncul amar putusan di dalam perkara 75 di dalam poin 5 yang berkata menghukum tergugat yaitu KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Tentu persisnya Partai Prima yang tahu persis apakah mereka benar-benar mandiri di dalam membuat petitum ini atau memang
ada motivasi lain. Yang jelasnya tadi, ya baik penyelenggara negara maupun warga negara Republik Indonesia sudah terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, menurut asas ius curia nobis, hakim dianggap telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, setiap pihak atau setiap orang, setiap saksi hukum tentunya dianggap telah mengetahui hukum yang berlaku menurut teori atau asas fiksi hukum, termasuk tentunya ya Partai Prima sebetulnya sudah mengetahui bahwa akibat-akibat hukum dari gugatannya, khususnya di petitum yang menuntut tentang konsekuensi ditundanya pemilu, yang adalah dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, dan juga tentunya petitum-petitum yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang memang harus diselesaikan secara absolut di badan peradilan lain seperti PT UN. Ya, dalam konteks pengawasan, baik oleh pengawasan internal hakim melalui lembaga Mahkamah Agung dan juga oleh pengawasan hakim secara eksternal melalui Komisi Judisial, tentu di samping melalui upaya-upaya hukum biasa yang telah disiapkan atau disediakan dalam hukum acara, maka tentunya diharapkan juga pengawasan internal Mahkamah Agung dan juga tentunya Komisi Judisial proaktif atau sebaiknya proaktif di dalam kerangka memastikan faktor-faktor yang diduga menjadi ketidakwajaran di dalam putusan perkara 757. Karena putusan tersebut tentu dapat dinilai merugikan masyarakat Indonesia, khususnya di dalam kerangka menggunakan hak demokratisnya, hak pemilihan umumnya di 2024. Karena ini penting, tentu kalau memang sudah lengkap proses banding, akta banding sudah dibuat misalkan, begitu juga yang terkait dengan memori banding dan kontra memori banding, ya memang melalui Perma nomor 4 tahun 2014 memang proses banding akan diputus dalam waktu 3 bulan. Walaupun begitu, karena ini menjadi isu nasional, isu yang penting, diharapkan tentunya perkara ini bisa diputus di dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, supaya tentunya keberatan-keberatan yang mengemuka, keberatan-keberatan yang ada di masyarakat bisa tentunya diatasi atau setidak-tidaknya dikurangi. Sekian dari saya, Kardi Papahan. Salam.